Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Amelia Putri Pratami dengan NIM 1122104552. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan judul Daur Ulang Limbah Organik Menjadi Pakan Ternak Berkualitas. Masalah yang akan diangkat yaitu sebelum menuju ke topik permasalahan atau ke topik inti dari materi saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia menghasilkan lebih dari 20 juta ton limbah organik per tahun. Sebagian besar tidak terolah dengan baik dan mencemari lingkungan. Tapi di sisi lain harga pakan ternak terus naik hingga menyumbang 70% dari biaya produksi peternak kecil. Ini menurunkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Nah, untuk usaha atau bisnis yang saya akan angkat di materi PPT saya, di sini saya akan mengangkat eh, materi dengan judul refit. Apa sih yang dimaksud dengan refit? Refit secara bahasa berasal dari dua kata. Re artinya kembali atau ulang, dan feed artinya memberi makanan atau pakan. Maka konteks bisnis dan lingkungan repeat adalah model usaha yang memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan produk yang bernilai guna, seperti pakan ternak atau feed, kompos atau pupuk organik, energi biogas, produk turunan ramah lingkungan, dan lainnya. Jadi secara bahasa itu refit sebenarnya itu ya teman-teman tidak ada yang benar-benar menjadi sampah. Semua bisa digunakan kembali dalam sistem alam. Nah, refit ini hadir sebagai platform produksi dan distribusi pakan ternak organik berbasis limbah sayur, buah, dan sisa makanan. Kami menggunakan teknologi fermentasi dan pengeringan sederhana yang sudah teruji produk. Yang sudah teruji produk kami lebih murah 30% dari pakan ternak komersial. Namun tetap memenuhi standar protein dan gizi ternak. Proses atau tahapan repeat biasanya terbagi menjadi 5 proses ya teman-teman. Ada pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Nah, di sini analisis kelayakan usaha refit yang pertama ada di dalam aspek pasar. Untuk aspek pasar ada target marketnya. Contoh untuk target marketnya biasanya kita konsumen kita yaitu untuk peternak sapi merah, ayam pedaging, dan ikan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Total Addressable Market atau TAM lebih dari 5 juta peternak mikro dan kecil. Market validation-nya telah dilakukan pilot project di Cianjur dan hasilnya menunjukkan penghematan biaya pakan hingga 35%. Dalam sisi aspek keuangannya, modal yang digunakan yaitu 250 juta. Jadi teman-teman 250 juta ini semuanya ya atau dari segi alat, kendaraan, gedung, dan bahan baku awal. Untuk proyeksi pendapatan tahun pertama, kita mendapatkan keuntungan sebesar 720 juta. Untuk break-even point atau BEP berada di bulan ke-14, serta sumber pendanaan bootstrapping dan pitching seed funding 500 juta untuk scale up distribusi. Nah, untuk aspek operasionalnya, pengumpulan limbah organik dari pasar tradisional, restoran, swalayan, partnership sudah dibangun. Terus proses produksinya yaitu kita lakukan sortir, fermentasi, pengeringan, pengemasan, dan distribusinya kita lakukan langsung ke peternak via reseller atau koperasi. Dalam sisi aspek sosial dan ESG, yang pertama ada lingkungan, yaitu mengurangi limbah organik, emisi metana, dan pencemaran tanah. Sosialnya yaitu meningkatkan pendapatan peternak kecil dan melibatkan pemulung lokal sebagai mitra pengumpul.
Dan governance-nya yaitu komitmen terhadap transparansi keuangan, audit tahunan, dan kebijakan anti korupsi. Nah, keunggulan kompetitif dari Refit ini yaitu produk lebih murah, ramah lingkungan, bisa diproduksi lokal di tiap desa atau kecamatan, atau mudah direplikasi ya teman-teman, serta tidak tergantung impor bahan baku seperti jagung dan kedelai. Nah, jenis-jenis repeat ini berdasarkan produk yang pertama ada repeat pakan ternak, repeat kompos, repeat energi, dan repeat mikroba. Yang tadi kan yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, manfaat bisnis repeat ini dari sisi lingkungan, yaitu bisa mengurangi volume sampah organik di TPA, mengurangi gas metana, CH4, dan pembusukan limbah, menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam sisi ekonominya, yaitu menghasilkan pendapatan dari limbah, mengurangi biaya pakan dan pupuk, menciptakan lapangan kerja baru, dan sisi dari sosialnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah, mendukung program pemerintah tentang zero waste mendukung program pemerintah tentang zero waste dan green economy. Nah, peluang bisnis repeat ini punya potensi besar. Nah, karena setiap hari Indonesia menghasilkan 50% limbah organik dari total sampah nasional. Permintaan pupuk dan pakan organik terus meningkat. Banyak dukungan dari pemerintah dan startup Green Innovation. Contoh peluangnya yaitu membuka usaha pengumpulan dan pengelolaan limbah organik, menggunakan teknologi maggot atau larva BSF untuk produksi pakan ternak, atau produksi kompos cair dari sisi dapur dan rumah tangga, dan membuat pelatihan workshop edukasi daur ulang refit. Nah, jadi refit ini adalah inovasi bisnis yang memanfaatkan limbah organik menjadi produk baru seperti pakan, pupuk, atau energi guna menciptakan berkelanjutan, mengurangi pencemaran, dan memberikan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Nah, contoh pengolahan sampah organiknya yaitu di sini saya mengambil contoh yaitu ampas tahu fermentasi untuk pakan ikan dan ayam. Bahan bakunya yaitu atau bahan utamanya limbah tahu atau ampas tahu, dedak halus dan larutan ema. Prosesnya yang pertama, ampas tahu dicampur dengan dedak dan ema, lalu difermentasi selama 3 sampai 5 hari. Setelah itu dijemur atau dikeringkan. Hasilnya pakan ternak berprotein tinggi kurang lebih 18 sampai 25%. Disukai ikan lele, nila, ayam, dan itik. Tidak berbau dan tahan lama. Contoh penggunaannya yaitu peternak ikan di Jawa Barat. Di Jawa Timur banyak memanfaatkan limbah tahu menjadi pakan alternatif murah. Contoh yang kedua yaitu silasi jerami padi untuk pakan sapi atau pakan ternak, yaitu bahan bakunya jerami padi, molase atau tetes tebu, dan dedak halus. Prosesnya yaitu jerami dicacah, dicampur molase dan dedak. Dimasukkan ke drum, dipadatkan, dan ditutup rapat. Dibiarkan selama 21 hari, dan hasilnya yaitu silase beraroma asam segar dan tekstur lembut, kandungan serat lebih mudah dicerna, bisa disimpan hingga 6 bulan. Pakan ikan dari sisa sayuran dan buah. Bahan baku yang diperlukan yaitu limbah sayur, daun singkong, kulit pepaya, dan sisa buah busuk. Prosesnya yaitu dicacah halus, dicampur dedak dan tepung ikan, lalu difermentasi selama 3 hari. Hasilnya yaitu pakan basah bergizi tinggi, menghemat biaya pakan hingga 40%. Contoh penggunaannya yaitu diterapkan oleh kelompok budidaya ikan di Yogyakarta dan Bali. Nah, jadi tuh sudah banyak ya teman-teman yang memanfaatkan usaha bisnis repeat selain bahan baku yang murah dan mudah dicari, tetapi juga hasilnya itu sangat bermanfaat, bermanfaat bagi
peternak, bermanfaat bagi lingkungan juga karena bisa mengurangi sampah atau limbah organik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu repeat bukan sekedar usaha, ini adalah gerakan. Gerakan menyelamatkan bumi dari limbah dan membantu peternak bertahan. Dengan dukungan Anda semua, kami yakin repeat bisa menjadi bisnis berdampak dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.